Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, guru kita bersama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Yai Kiai Miftahul Akhyar. Yang saya hormati guru kita bersama Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati guru kita bersama yang akan menyampaikan ceramah pengajian, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Para jemaah sekalian, Al-Fakir kurang pantas sebenarnya untuk memberi ceramah, namun karena ini kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahim dengan para kiai, dengan para ulama, mari kita mantapkan bahwa apa yang kita lakukan ini, membaca sholawat nariyah, ini adalah bagian daripada ikhtiar kita agar doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa melalui tawasul, insya Allah lebih mudah diterima. Karena kita tahu tadi kita membaca sholawat, bacaan sholawatnya kita sudah jelas. Yang dibaca adalah sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Jadi dikatakan tanhallu bihi, akan terbuka, akan lepas, bihi dengan sebab Nabi, al-uqadu segala ikatan, wa tamfariju bihil kurabu, dan segala kesusahan, kesedihan, kegundahan ini akan hilang. Wa tuqda bil hawaij, segala hajat keinginan akan dikabulkan. Wa tunalu bir raghaib, segala cita-cita akan tercapai. Wa husnul khawatim, juga kita akan mendapatkan husnul khatimah dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Bihi, atau dikatakan tadi biwajhihil karim, dengan wajahnya Nabi Al-Karim yang mulia. Ini para jemaah sekalian adalah sholawat kemudian digabung dengan pembacaan istighosah atau tawassul. Mohon kepada Allah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di kalangan Nahdlatul Ulama biasa diamalkan, bahkan menjadi senjata kita bersama-sama. Doa yang paling ampuh ya doa sambil beristighosah atau bertawasul kepada Sayyidina Rasulullah. Ada juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bertawasul dengan para sahabat misalnya. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Jadi kita doa kepada Allah agar umat ini diselamatkan bi ahlil badri, dengan barokah ahlul badar, yakni sahabat Badar. Ini memohon kepada Allah sambil bertawasul dengan wasilah para sahabat Badar yang telah berjuang di zaman Rasulullah. Kabulkan ya Allah. Ini biasa kita lakukan. Ada juga tawasul dengan para wali misalnya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Ini tawasul, mohon kepada Allah dengan barokah para aulia. Ini biasa dilakukan oleh kita. Jadi bertawasul, mohon kepada Allah dengan barokah Nabi, dengan barokah sahabat, dengan barokah para wali. Ini diamalkan oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Awalnya para jemaah sekalian,
Kalau kita perhatikan di zaman Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada cerita salah seorang sahabat itu ada yang sakit lumpuh, gitu. Sakit lumpuh. Kemudian sahabat ini datang kepada Sayyidina Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini lumpuh. Ada juga yang mengatakan buta. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, mau apa? Akhirnya dijawab, saya ini mohon doa kepadamu ya Rasulullah. Ud'ullaha ayyu'afiyani. Mohonkan kepada Allah agar saya disembuhkan. Akhirnya Rasulullah menyampaikan begini, qala in syi'ta da'autu lakah wa in syi'ta akhartu dzakah. Kalau kamu mau saya akan doakan. Tapi kalau kamu mau ya aku akan akhirkan. Maksudnya sabarlah dengan penyakit itu. Fahuwa khairun, mungkin ini lebih baik buat kamu. Akhirnya apa? Sahabat ini menyampaikan faqala ud'uhu. Ud'uhu, tolong doakan ya Rasulullah. Akhirnya apa? Fa'amarahu ayyatawadda. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat ini, kamu wudhu nanti ya. Kemudian fayuhsina wudhu'ahu, wudhunya perbaiki. Kemudian wa yusolli rakaatain, sholat 2 rakaat. Dan nanti setelah sholat 2 rakaat wa yada'u bihadad du'a. Kemudian doa ini. Ini para jemaah sekalian. Akhirnya dia wudhu, kemudian dia sholat, kemudian setelah sholat dia doa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentu bukan di hadapan Rasulullah, ini sudah. Bukan di hadapan Rasulullah. Setelah dia melaksanakan ajaran Rasulullah, arah Rasulullah, kemudian dia wudhu dan sholat. Kemudian dia doa begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhi fatuqdali Allahumma syaffi'hu fi. Ini di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan semacam ini. Inti daripada doa ini adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Nabi Muhammad, tolong kabulkan hajat kami. Nah, ini redaksi yang kita dapatkan di dalam hadis. Di dalam hadis-hadis yang lain misalnya juga diceritakan tentang bagaimana tawassul itu dilakukan oleh para sahabat. Biasanya redaksi tawassul itu sudah beredar di kalangan NU, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Lah ini kalimat hadis aslinya. Adrikni ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Para jemaah sekalian, kemudian redaksi ini berkembang di kalangan para ulama, termasuk di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama, yang intinya adalah bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon kepada Allah melalui Rasulullah, melalui para sahabat, melalui para wali. Dan ini berangkatnya dari sini. Maka insya Allah, karena ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajarkan, coba sebut siapa orang yang paling kamu cintai. Kemudian dia menjawab, yang aku paling cintai ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Maka sebut, panggil, ya Muhammad. Kemudian sampaikan hajatnya. Nah inilah para jamaah sekalian. Ini semangatnya kenapa kemudian Nahdlatul Ulama itu luar biasa memerintahkan warga Nahdlatul Ulama untuk membaca sholawat nariyah. Karena apa sholawat nariyah itu? Sholawat nariyah itu sholawat tafrijah atau sholawat nariyah. Karena sholawat nariyah itu cepat. Seperti cepatnya api menyambar. Bahkan kalau dibaca dengan kaifiah-kaifiah tertentu, ini saya mendapatkan dari ijazah kiai saya dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Di antaranya kalau punya hajat yang paling penting, yang sangat penting, baca di dalam satu majelis 4444. Mau bangun pondok, mau bangun masjid, baca berjamaah 4444. Insya Allah,
seperti nar, seperti api, saking cepatnya. Nah ini para jemaah sekalian, karena itu mari yang khusyuk, yang hudur hatinya ketika kita membaca sholawat, yang sambung hatinya kepada Sayyidina Rasulullah. Kita membaca sholawat walaupun disebutkan tadi manfaatnya, fadilahnya, faidahnya dan sebagainya. Tetapi paling penting ketika kita membaca sholawat adalah pertama karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah saja baca sholawat, malaikat baca sholawat. Ini luar biasa sholawat ini. Baru kemudian dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita ini orang beriman, diperintahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Niat baca sholawat karena imtisalu awamirillah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian para jemaah sekalian, barulah kita sampaikan hajat kita, keinginan kita. Dengan barokah sholawat, kabulkan hajat kami ya Allah. Dengan barokah sholawat, jauhkan kami dari penyakit ya Allah. Insya Allah para jemaah sekalian. Ini ikhtiar. Apa yang disampaikan oleh Kiai Syamsul tadi, ikhtiar zahir, prokes, ya. Jaga jarak, pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker karena saya sendirian di kamar ini. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Sebenarnya kalau kita bukan hanya cuci tangan, kalau kita ahli wudhu, selalu bersih kita. Hidung kita bersihkan, kita berkumur, kita bukan hanya cuci tangan, sampai muka semua kita ini. Kalau ahli wudhu, insya Allah lebih daripada prokes. Namun para jemaah sekalian, jangan sampai kita melupakan ikhtiar batin. Ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin itu? Kemarin saya mendengar pengajian dari Gus Ali Masyhuri yang kemarin ceramah di sini. Ikhtiar batin itu apa? Ikhtiar batin itu diantaranya adalah istighfar. Allah tidak akan mengadab kamu, tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah masyarakat itu, sedangkan mereka mau baca istighfar. Aku salah. Ini harus kita akui. Kita ini banyak salah. Banyak dosa zalim. Karena itu dengan segala sigat, dengan segala bahasa apapun kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kepada Allah. Dengan segala bentuk istighfar silakan. Yang penting aku salah, mohon maaf kepada Allah. Yang nomor 2, perbanyak baca sholawat. Dan Allah tidak akan menyiksa kamu wa anta fihim, sedangkan kamu, maksudnya kamu itu adalah Rasulullah, ada di tengah-tengah masyarakat itu. Artinya kita membaca sholawat. Ikhtiar apa lagi Pak Kiai? Ikhtiar selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, berbuat baik. Saudara, mohon maaf, tadi saya senang mendengar arahan daripada Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU. Jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu panik. Orang Islam itu dalam situasi apapun harus didasari dengan ilmu. Yang pertama kita tawakal, kita ikhtiar usaha. Setelah usaha sudah hati-hati, prokes udah, hati-hati udah, vaksin udah. Kalau masih kena bahkan meninggal, maka itu namanya musibah. Apa musibah itu? Kullu ma'afsa'al mu'min. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin fahuwa musibah. Itu adalah musibah. Kalau mendapat musibah kemudian dia bersabar, dia dapat pahala. Kalau dia ikhtiar kemudian dia selamat, bersyukur, dapat pahala. Tapi sudah, ikhtiar sudah Pak Kiai, kok ternyata di luar kendali kita, maka semuanya ini bagi orang mukmin tidak ada kosongnya, semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari para jemaah sekalian, ada cerita singkat ya. Itu di Damaskus itu dulu ada cerita seorang wali cerita bahwasanya di Damaskus itu ada wabah. Wali itu bisa ngomong dengan malaikat yang mengantarkan wabah itu. Ditanya mau kemana? Malaikat. Dijawab, saya mau ke Damaskus.
mau mengantarkan tugas, yakni wabah di sana, yang mati nanti 1.000 orang. Oh ya, banyak sekali 1.000. Setelah beberapa tahun kemudian ternyata yang meninggal, yang mati itu bukan 1.000 tapi 50.000. Loh, kiai ini, ulama ini, wali ini protes. Loh, katanya yang mati 1.000, kok jadinya 50.000? Dijawab apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan wabah itu akan mematikan 1.000 orang. Loh, yang 49 orang itu, 49.000 orang itu bukan mati karena wabah, tapi mati karena ketakutan dan kecemasan. Karena itu saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Samsul. Jangan sampai kita cemas. Orang Islam tetap ikhtiar, tetapi jangan sampai lupa akhirnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, sekedar mengisi kekosongan daripada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mudah-mudahan beliau sudah sempat masuk ke ruang Zoom ini. Dari kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Kiai Bahauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.